Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kita masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Semoga dengan amalan-amalan kebaikan yang senantiasa kita lakukan menjadikan diri kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat inspirasi, masyarakat muslimin rahimakumullah, akan kami coba sampaikan kali ini berkenaan dengan pembinaan sebuah keluarga, agar keluarga yang dibangun menjadi keluarga sesuai idaman, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat inspirasi, di dalam Al-Quranul Karim, Quran Surat An-Nisa ayat pertama, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ayat ini memberikan sebuah pedoman kepada kita, sahabat inspirasi, bahwa sejatinya Allah menciptakan manusia itu berasal dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di mana kita mengetahui Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan di surga dan akhirnya diturunkan ke muka bumi. Dan karena itu setelah diberikan pasangannya, jodohnya, yaitu Ibu Hawa, berkembang biaklah manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Termasuk kita ini bersaudara, satu nenek moyang, yaitu nenek moyang Nabi Adam alaihissalam. Kehidupan berkeluarga atau berpasang-pasangan adalah sunnatullah, di mana kita ini oleh Allah telah diberi jodoh, diberi pasangan. Jodoh dan pasangan kita ini Allah yang menentukan, walaupun tentunya di dalamnya ada ikhtiar. Maka satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam berkeluarga ada satu yang harus kita fahamkan dalam benak pasangan, baik suami atau istri, yaitu satu, perbanyaklah rasa syukur. Apa hubungannya syukur dengan berkeluarga? Apa hubungannya syukur dengan pembinaan keluarga? Hubungannya erat sekali, penting sekali, sahabat inspirasi, masyarakat muslimin rahimakumullah. Mengapa? Karena dengan rasa syukur ini kita akan mendapati betapa orang yang sudah diberi jodoh oleh Allah, berkeluarga, dan akhirnya nanti akan terlahir anak-anak kita, maka berkeluarga kita akan semakin baik. Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu menjadi pangkal kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Coba bayangkan seandainya kita hidup tanpa pasangan. Ya walaupun tentu ada. Tentu akan lebih baik kalau kita berpasangan. Ya. Karena dengan berpasangan ini kita bisa bertukar pikiran, berdialog, bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya karena ada pasangan, ya, bisa saling bantu-membantu, dan juga bisa saling kasih dan sayang, ya. Dan akhirnya nanti akan tercipta, akan lahir anak-anak karena kita berkeluarga. Betapa pentingnya nanti kalau kita sudah punya anak akan kita didik dengan sebaik-baiknya menjadi anak yang soleh-soleha, dan pada saatnya nanti kita orang tua sudah tiada, anak-anak inilah yang akan meneruskan perjuangan kita, ya, akan mentransfer pahala bagi kita walaupun kita sudah tidak ada, walaupun kita sudah meninggalkan kehidupan dunia ini, namun anak-anak karena soleh-solehahnya dengan doanya,
ya, dengan amalan-amalan perbuatannya, dengan ibadahnya akan menjadi kebaikan juga bagi kita orang tua yang sudah tiada. Maka syukur ini penting sekali bagi kita. Bukankah orang yang pandai bersyukur sejatinya syukur itu akan kembali kepada dirinya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Kan begitu. Sehingga kalau dalam berkeluarga kita tekankan satu hal, harus bersyukur. Ya, karena dengan syukur keluarga itu akan ditambah nikmatnya, itu pasti. Dengan bersyukur insya Allah nikmat-nikmat yang Allah telah berikan akan ditambah-tambah lagi. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sederhana mengapa kita harus bersyukur sewaktu kita sudah berkeluarga. Dulu sebelum kita berkeluarga, terus kita mendapatkan jodoh karena diberi Allah dan atas ikhtiar kita, saya mengibaratkan seperti kita ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ibarat kita berada di hutan, ya, atau di suatu tempat begitu, kita mendapatkan pohon atau tanaman yang mana tanaman ini sudah berbuah, ya, sudah berbuah dan buahnya sudah matang, tinggal kita petik, ya. Halal lagi, tinggal kita petik itu buah dan kita tinggal menikmatinya, tinggal kita makan dan sebagainya. Kita belum pernah menanam, menyiram, memupuk, merawat, ya. Pohon itu sudah besar dan berbuah dan buahnya tinggal kita petik. Ini ibarat sederhana, masyarakat muslimin. Ini ibarat sederhana, sahabat inspirasi sewaktu kita ini mendapatkan jodoh atau berkeluarga. Pasangan kita, ya, yang kita dapatkan tahu-tahu pasangan ini sudah dewasa. Bagi kita yang laki-laki, kita mendapatkan calon istri yang mana calon istri ini sudah dewasa, sudah siap untuk berkeluarga. Padahal kita belum pernah dulu, ya, merawatnya, membiayai sekolahnya, atau kalau sakit belum pernah kita memberikan atau membawa ke rumah sakit, membayar obat dan perawatannya. Tahu-tahu tinggal kita nikmati. Ya, tinggal tahu-tahu itu pasangan kita, istri kita diberikan oleh orang tuanya kepada diri kita. Maka disinilah bentuk rasa syukur kita sewaktu kita sudah berkeluarga, harus bertambah-tambah, harus kita tambah-tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya jodoh istri atau suami kita ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakini bahwa pemberian Allah itu pasti terbaik bagi diri kita. Yakini bahwa pemberian Allah itu pasti terbaik bagi diri kita. Ya. Maka dengan keyakinan ini kita harus bertambah-tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberi oleh Allah jodoh. Mengapa jodoh diberi oleh Allah? Iya, bukti bahwa istri kita, bukti bahwa suami kita ini adalah pemberian Allah, bukti bahwa pasangan kita, istri kita, suami kita ini adalah pemberian Allah. Betapa banyak pasangan di waktu masa mudanya menjalin hubungan pertemanan, ya, persahabatan, yang harapannya bisa sampai ke jenjang pernikahan, namun ternyata tidak terjadi. Dan hubungan itu mungkin saja tidak hanya bulanan, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun. Namun tiba-tiba putus, entah karena satu sebab. Dan tiba-tiba saja hadir calon pasangan kita, hadir calon suami kita, atau hadir calon istri kita yang baru kenal 1-2 bulan dan memutuskan untuk menikah. Ini banyak terjadi dalam pasangan berkeluarga. Maka kita harus yakini bahwa pasangan kita ini adalah pemberian Allah yang terbaik, dan orang yang pandai bersyukur adalah orang yang
memanfaatkan atau melakukan atau menerima pemberian Allah itu dikelola dengan sebaik-baiknya, dimanage dengan sebaik-baiknya, agar tercipta sebuah keluarga, di mana dalam sebutan Islam ada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kita harus pandai bersyukur, karena dengan bersyukur itu insya Allah akan ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah, dan kita akan mensyukuri bahwa kita telah mendapatkan pasangan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita pandai bersyukur dalam mensikapi keluarga pemberian Allah ini, sehingga kita menjadikan keluarga yang kita bangun ini menjadi sebaik-baik keluarga sesuai dengan keinginan kita. Keluarga tidak hanya baik di dunia, namun juga baik di akhirat. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.